Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTT Flame Emperor episode ke-10 yang dimana pada episode sebelumnya setelah berhasil menyelamatkan Yueyu, hubungan antara Xiaoyan dan Yueru mulai berubah dari rasa terima kasih menjadi sesuatu yang lebih dalam. Namun tanpa disadari Xiaoyan, perasaan Yueru justru semakin kuat. Bahkan ia sudah bertekad untuk menikah dengannya. Di sisi lain, Xiaoyan memasuki pengasingan dan berhasil mencapai terobosan besar, menciptakan klon jiwa dan naik ke level baru kekuatan. Tapi itu belum semuanya. Di dalam gulungan kuno, ia bertemu sosok legendaris penguasa 7 pengembara abadi, pencipta teknik mengerikan yang mampu menghancurkan langit hanya dengan satu ayunan. Kini, Xiaoyan berhasil menguasai teknik abadi pertama, kekuatan yang bahkan bisa menyaingi tingkat suci. Namun ancaman baru muncul. Sebuah gulungan hitam misterius yang bahkan api terkuat pun tak mampu membukanya. Dan rahasia ini ternyata berkaitan dengan kehancuran satu keluarga besar. Belum selesai sampai di situ, tujuan berikutnya telah muncul, reruntuhan binatang iblis, tempat penuh harta, darah kaisar, dan kematian. Di sanalah nasib Xiaoyan akan diuji, apakah ia mampu bertahan di antara para jenius dari berbagai kota atau justru tenggelam dalam perebutan kekuatan. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Keesokan harinya, fajar menyingsing dengan aura yang tidak biasa. Seluruh penjuru benua Xuanling seakan bergetar saat para elit muda dari berbagai kota mulai melangkah keluar dari sarangnya. Di kota Wu, pemandangan di depan aula besar sungguh luar biasa. Ratusan pelayan dan pengawal mendongak ke langit dengan wajah penuh kekaguman sekaligus ketakutan. Dari puncak pavilion yang menjulang tinggi, seberkas duci merah yang megah meledak melesat ke angkasa bak naga api. Gelombang panas yang dihasilkan begitu intens hingga udara di sekitarnya terdistorsi dan bergetar hebat, membuat suhu kota meningkat dalam sekejap. Selamat jalan Tuan Muda. Kami menantikan kepulangan Tuan Muda dengan kemenangan mutlak. Di atas gumpalan awan api itu berdiri sesosok pemuda tinggi dengan tangan terlipat di belakang punggung. Tatapannya dingin dan penuh penghinaan saat memandang kerumunan di bawahnya. Tanpa sepatah kata pun, ia memacu douci merahnya, membelah awan dan menghilang di balik cakrawala menuju pusat benua. Di sisi lain, di kota Raja Pedang, atmosfernya justru terasa dingin dan tajam. Di kaki sebuah puncak terpencil yang bentuknya menyerupai bilah pedang raksasa yang menghujam bumi, seorang pemuda berjubah abu-abu melangkah keluar dengan tenang. Matanya terbungkus selembar kain hitam misterius, namun aura maut yang terpancar darinya sanggup membuat siapapun yang berpapasan dengannya merasa sesak napas. Di punggungnya tersampir sebuah pedang hitam kuno tanpa ketajaman yang terlihat. Namun, setiap kali kakinya menyentuh tanah, batu-batu di bawahnya retak perlahan dengan permukaan retakan yang halus sehalus cermin, bukti dari kendali energi pedang yang luar biasa. Reruntuhan, gumamnya dengan suara serak yang mengerikan. Aku butuh lawan sejati seperti Wu Huan dari kota Wu untuk mengasah pedangku. Seolah merespons, pedang di punggungnya bergetar hebat, haus akan darah para jenius. Ketegangan serupa melanda kota binatang beraneka ragam. Sebuah raungan binatang buas yang memekakkan telinga mengguncang tembok kota, disusul kepakan sayap raksasa yang menutupi sinar matahari. Di atas makhluk terbang itu duduk seorang gadis cantik berambut hijau panjang dengan wajah penuh keceriaan nakal. Di bahunya seekor burung kecil berwarna biru es yang dikenal sebagai si kecil dingin meloncat-loncat lincah. Meski mungil, di dalam pupil burung itu tersimpan hawa dingin abadi yang mampu membekukan sungai. Hehe, akhirnya kita bisa bermain. Tawa gadis itu pecah.
Kuharap para jenius di reruntuhan nanti tidak membosankan, karena di kota ini sudah tidak ada lagi yang bisa menahan pukulanku. Sementara itu, di sudut kota lain, seorang pria botak dengan otot-otot yang menonjol meledak keluar dari gerbang kota. Sebuah tombak panjang terikat erat di punggungnya memancarkan haus darah yang nyata. "Kekayaan besar itu hanya milikku," raungnya dengan suara yang menggetarkan kaca-kaca bangunan di sekitarnya sebelum menghilang bak hantu. 与我一战，鼓足的脸都被你丢尽了。 Di sebuah akademi bela diri yang terkenal, ledakan Douchi yang mengamuk tiba-tiba menghancurkan halaman latihan. Lebih dari selusin murid terlempar dalam keadaan berantakan mengerang kesakitan. Di tengah debu yang beterbangan berdiri seorang pemuda tegap bak menara besi dengan tatapan liar menyerupai kera ganas. "Terlalu lemah, membosankan," teriaknya sambil melesat ke langit dengan beberapa lompatan bertenaga. Kepergiannya justru disambut sorak gembira oleh rekan-rekan akademinya yang merasa terbebas dari siksaan sang monster. 但在我面前， Beranjak ke utara di wilayah keluarga bangsawan salju, suasana terasa jauh lebih elegan namun tetap penuh ambisi. Di dalam pavilion yang harum, seorang pelayan dengan sangat hati-hati membangunkan nona mudanya. Di balik selimut tipis, tampak siluet tubuh yang memikat bak giok putih lemak domba. Setelah mengenakan gaun panjang hitam yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang sempurna, gadis cantik itu justru terkikik nakal dan mencium pipi pelayannya. "Sampaikan pada ayah, aku akan membawakannya menantu yang paling hebat." Dengan teknik gerak yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di benua Xuanling, ia melesat pergi, meninggalkan bayangan yang memudar dalam hitungan detik. Namun, di tengah semua keriuhan itu, terdapat sebuah tempat suram yang dipenuhi ki kematian. Di tengah hamparan tulang putih yang menumpuk bak gunung, sekelompok sosok dengan kulit kebiruan dan mata kosong melangkah kaku. Mereka membawa sebuah tandu besar putih tulang yang dihiasi pola wajah hantu berwarna merah darah. Saat angin dingin menerbangkan tirai tandu, muncul wajah seorang pemuda yang pucat pasi tanpa setetes pun warna kehidupan. Matanya abu-abu keputihan memancarkan aura kematian yang mampu membuat bulu kuduk berdiri. Kemanapun Raja Neraka pergi, orang yang hidup harus tunduk. Suara seram itu bergema mengiringi iring-iringan 100 hantu yang membawa tandu tersebut menuju titik temu para jenius. Kini seluruh mata di benua Xuanling tertuju pada satu titik pusat. Para elit muda yang paling sombong, paling kuat, dan paling aneh telah berangkat. Reruntuhan itu bukan lagi sekadar tempat mencari harta, melainkan panggung pembuktian siapa yang akan menjadi penguasa baru di bawah langit Xuanling. 你是插翅难逃。 Pegunungan binatang ajaib yang biasanya hanya dihuni oleh raungan binatang buas kini mendadak berubah drastis. Kabar mengenai gua warisan kuno yang akan segera terbuka telah menyebar luas ke seluruh penjuru, membuat titik-titik perbekalan di pinggiran gunung dipadati oleh para petarung yang haus akan harta dan kekuatan. "Mari kita berhenti sejenak di sini. Aku harus membeli beberapa perlengkapan tambahan untuk Xiaoyi," ujar Xiaoyan pelan. Di punggungnya, penguasa api surgawi kuno yang hitam pekat tetap setia menemani, memberikan kesan berat yang mengintimidasi bagi siapapun yang meliriknya. Setelah seharian menempuh perjalanan yang melelahkan, Xiaoyan dan Yueru akhirnya tiba di sebuah pos perdagangan di pinggiran hutan. Sejak Xiaoyan menyadari identitas asli Xiaoyi sebagai roh api yang agung, ia telah meracik pil transformasi tingkat 6 khusus. Pil itu membuat Xiaoyi kini berwujud seekor binatang kecil yang sangat menggemaskan. Namun di balik bulu halusnya tersimpan keganasan yang sanggup mencabik ahli Doudi. Anehnya, Xiaoyi memiliki nafsu makan yang nyaris tak terpuaskan terhadap elemen api. Setiap kali melihat bahan obat atau pil berkualitas tinggi, makhluk kecil itu akan menatap Xiaoyan dengan mata memelas yang ujung-ujungnya membuat kantong koin emas Xiaoyan terkuras habis. Xiaoyan menurunkan Xiaoyi dari pundaknya. Mereka saling menatap sejenak. Xiaoyi tampak mendengus kecil seolah memprotes wujud binatangnya yang terlalu imut ini. 老子这
是等了8辈子血霉苗，碰到你这个疯子了喵！笨蛋！ Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepala tak berdaya, memberikan instruksi singkat kepada Yueru agar menunggunya, lalu melangkah menuju area perdagangan bahan obat. Di sana, Xiaoyan memanggil seorang petugas dan menyebutkan daftar panjang kebutuhan logistiknya. Sambil menunggu barang-barang itu disiapkan, Xiaoyan duduk di sebuah kursi kayu tua, menggendong Xiaoyi yang tampak bosan. Tiba-tiba, sebuah perasaan tidak nyaman merayap di punggung Xiaoyan. Ia merasakan tatapan yang sangat tajam dan tidak biasa. Dengan refleks seorang petarung, Xiaoyan mengerutkan kening dan menoleh dengan cepat. Di hadapannya berdirilah seorang gadis berambut hijau dengan wajah imut yang sangat mencolok. Gadis itu menatapnya, atau lebih tepatnya menatap Xiaoyi dengan mata lebar yang berbinar-binar. Mulut kecilnya sedikit terbuka dan Xiaoyan bisa melihat sedikit air liur berkilauan di sudut bibirnya, seolah ia baru saja melihat hidangan paling lezat di dunia. Belum sempat Xiaoyan berdiri, gadis berambut hijau itu sudah melesat mendekat dengan kecepatan yang mengejutkan. "Adikku, jual binatang kecil ini padaku," serunya dengan suara lembut yang justru membuat bulu kuduk merinding. "Berapapun uangnya, apapun yang kau minta, aku bersedia memberikannya." "Menjual Xiaoyi?" Xiaoyan mengerutkan kening dalam-dalam. "Tidak," jawabnya tegas. Ia melirik Xiaoyi yang mulai mengeluarkan kilatan cahaya di matanya. Ia sangat yakin jika ia setuju, Xiaoyi akan langsung menggunakan cakar apinya untuk membumi hanguskan tempat ini. Melihat penolakan keras itu, gadis berambut hijau itu tampak semakin gelisah, kakinya menghentak-hentak tanah. "Ayo jual saja, aku bayar 500.000 koin emas." Ia menggertakkan gigi, matanya seolah mampu menembus samaran Xiaoyi. "Bahkan, aku akan memberimu teknik do tingkat abadi jika kau mau." Xiaoyan tersentak di dalam hati. Tawaran itu sungguh gila. 500.000 koin emas adalah kekayaan yang luar biasa, dan teknik do tingkat abadi adalah sesuatu yang diperebutkan oleh seluruh klan besar. Gadis ini jelas bukan orang sembarangan jika ia bisa menawarkan harta sekelas itu dengan begitu mudah. Namun, Xiaoyan tetap tidak bergeming. Xiaoyi bukan sekadar peliharaan, ia adalah roh api dengan potensi yang mampu melampaui batas langit. Bahkan di usianya yang masih muda, Xiaoyi sudah sanggup menandingi ahli do di bintang 3. Gadis itu semakin panik. Di telapak tangannya yang halus seperti giok, sebuah pola bercahaya tiba-tiba memancarkan panas yang sangat intens. Pola itu adalah alat pendeteksi garis keturunan makhluk sumber. Semakin panas pola tersebut, semakin murni garis keturunan makhluk di depannya. Saat ini, panas yang dirasakan gadis itu bahkan melampaui saat ia menemukan si kecil dingin miliknya yang memiliki darah Phoenix S. Melihat pola tersebut, Xiaoyan teringat akan teknik transplantasi kejam dari keluarga Mo di masa lalu. Ia segera mempererat pelukannya pada Xiaoyi dan menatap gadis itu dengan penuh waspada. Seolah merasa terancam, dari balik kerah baju gadis itu muncul seekor burung kecil berwarna biru es. Mata burung itu memancarkan hawa dingin yang ekstrim. Seketika membuat udara di sekitar mereka mulai membeku dan berkabut. Jiwa ilahi Xiaoyan segera mengirimkan sinyal bahaya. Burung biru es itu jelas memiliki kekuatan yang mengerikan. Gadis ini benar-benar misterius. Batin Xiaoyan, matanya menajam. Merasakan permusuhan dari burung biru es itu, Xiaoyi yang tadinya tampak malas-malasan kini membuka matanya sepenuhnya. Dari tenggorokannya keluar geraman rendah yang menggetarkan udara, dan sebuah cahaya hitam samar berkedip di balik taring kecilnya. Di luar dugaan, burung biru es itu justru gemetar ketakutan setelah mendengar geraman Xiaoyi, lalu perlahan-lahan mundur masuk kembali ke dalam pakaian tuannya. Melihat si kecil dingin miliknya yang paling kuat pun gentar, wajah gadis berambut hijau itu menjadi muram sekaligus semakin terobsesi. Xiaoyan mengelus bulu Xiaoyi untuk menenangkannya, lalu menatap gadis itu dengan dingin.
Karena kau bisa melihat keistimewaannya, kau seharusnya mengerti bahwa ia tak ternilai harganya. Aku tidak akan menjualnya, jadi jangan pernah berpikir untuk mendekat lagi. Tepat pada saat itu, pelayan datang membawa barang belanjaan Xiaoyan. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan membayar, memasukkan semuanya ke dalam cincin penyimpanan dan berbalik pergi. Kalau kau tidak mau menjualnya, baiklah, aku akan ikut denganmu sampai kau mau. Teriak gadis itu dengan suara melengking dan penuh tekad, mulai membuntuti langkah Xiaoyan tanpa peduli pandangan orang-orang di sekitar. Xiaoyan bukanlah pemula dalam hal pelarian. Menyadari ada ekor yang sangat gigih membuntutinya, ia segera memberi isyarat pada Yueru. Mereka bergerak taktis, sengaja memutar-mutar di antara gang-gang sempit dan kerumunan padat di titik perbekalan sebelum akhirnya benar-benar melenyapkan jejak. Di sisi lain, gadis berambut hijau itu berdiri mematung di tengah persimpangan. Ia menghentakkan kakinya ke tanah dengan gusar hingga debu beterbangan. Ah, sialan, bagaimana bisa aku kehilangan jejak mereka? Si kecil itu benar-benar luar biasa. Aku harus mendapatkannya. Gerutunya dengan wajah memerah karena kesal. Setelah berhasil lolos, pandangan Xiaoyan kini tertuju pada pegunungan es dan salju, pegunungan binatang ajaib yang berdiri angkuh di hadapan mereka. Menurut penjelasan Yueru, ini adalah barisan pegunungan paling megah yang pernah Xiaoyan lihat. Bahkan, pegunungan binatang ajaib di Kekaisaran Jiama yang dulu ia anggap luas, kini terasa kerdil dibandingkan raksasa es yang menjulang hingga menembus awan ini. Awan tebal dan kabut abadi menyelimuti sebagian besar lerengnya, menciptakan tirai misterius yang mustahil ditembus mata telanjang. Kabut itu bukan sekadar uap air, Xiaoyan bisa merasakan tekanan energi yang sangat besar berdenyut di dalamnya. Bulu kuduknya berdiri saat menyadari bahwa terbang di ketinggian pegunungan ini sama saja dengan bunuh diri. Jalur langit telah berubah menjadi zona kematian akibat turbulensi energi yang liar. Xiaoyan berdiri di sebuah dahan pohon yang tinggi, memandang ke arah titik masuk utama. Matanya menyipit melihat lautan manusia yang padat dan gelap gulita di bawah sana. Ribuan petarung berkumpul menciptakan pemandangan yang sanggup membuat kulit kepala merinding. Mencoba merebut kesempatan kecil di antara ribuan serigala lapar ini, kesulitannya benar-benar di luar nalar. Gumam Xiaoyan dengan senyum getir. Ia kemudian membawa Yueru dan Xiaoyi yang tetap setia di pundaknya menuju area yang lebih terpencil. Dengan beberapa lompatan ringan namun cepat, ia berpindah dari puncak pohon ke puncak pohon lainnya mengamati situasi. Di sekelilingnya banyak praktisi kuat yang juga duduk bersila di pucuk pohon, bermeditasi demi menjaga kondisi puncak mereka. Hanya ada 3 pintu masuk yang dianggap aman dari jebakan alam, dan ketiganya kini sudah sesak oleh arus manusia. Tiba-tiba, suara lengkingan burung bangau yang jernih membelah kesunyian, menggema hingga ke cakrawala jauh. Seekor bangau energi raksasa dengan bulu 7 warna yang berkilauan melesat cepat menuju salah satu pintu masuk. Cahaya matahari yang memantul di bulu-bulu energi itu menciptakan spektrum warna yang luar biasa indah, memukau setiap mata yang memandang. Segelnya akhirnya mulai melemah, bisik Xiaoyan sambil menatap badai energi yang mulai bergolak di mulut pegunungan. 3 hari berlalu dalam penantian yang mencekam. Xiaoyan duduk bersila dengan mata terpejam hingga tiba-tiba energi antara langit dan bumi mendadak menjadi sangat liar dan bergejolak. Ia membuka matanya dan sebuah kilatan tajam terpancar dari pupilnya. Akhirnya tirai pertunjukan dibuka. Deretan pegunungan luas itu kini seolah berubah menjadi binatang buas purba yang terbangun dari tidur ribuan tahun. Suara gemuruh rendah yang menggetarkan dada terdengar dari ketinggian, diikuti oleh gelombang energi 5 warna yang meluap dari balik kabut tebal. Energi itu begitu padat hingga menghasilkan suara deburan ombak yang nyata, bergulung-gulung seperti samudra di langit.
Beberapa sosok yang nekat melayang di udara segera melesat turun dengan wajah pucat pasi jika tersapu oleh sungai energi 5 warna yang melintang di langit itu. Bahkan seorang ahli Doudi pun bisa berakhir tewas atau cacat permanen. Xiaoyan takjub melihat fenomena ini. Melalui persepsi jiwanya yang luar biasa, ia bisa merasakan betapa ganas namun murninya energi tersebut. Ia menyadari bahwa banyak orang datang ke sini bukan untuk berburu warisan utama, melainkan hanya untuk menumpang berkultivasi di area luar yang energinya kini meningkat berkali-kali lipat. Pandangannya beralih ke gerbang pegunungan. Di sana, lautan manusia mulai bergerak dengan gemuruh yang dahsyat menyerupai arus banjir yang menjebol bendungan. Semua orang ingin menjadi yang pertama, karena menjadi yang pertama berarti peluang mendapatkan keberuntungan terbaik sebelum orang lain menyentuhnya. Xiaoyan tersenyum tipis, sebuah semangat bertarung mulai membara di matanya. Kompetisi ini jauh lebih gila dari dugaanku. Aku ingin tahu seberapa kuat sebenarnya generasi muda dari 8 kota di benua Xuanling ini, dan seberapa jauh jarak antara kekuatanku dengan mereka. Ledakan, suara langkah kaki ribuan orang dan teriakan histeris pecah seketika. Arus manusia menyerbu masuk ke dalam pegunungan dengan panik. Yueru, tetaplah di dekatku saat kita masuk. Fokus utama kita adalah tujuanmu terlebih dahulu. Soal kesempatan besar itu, jangan terburu-buru. Godaan yang terlalu besar biasanya menyimpan maut yang paling mematikan. Pesan Xiaoyan dengan nada yang sangat serius. Yueru mengangguk mantap, hatinya tersentuh oleh kehati-hatian Xiaoyan. Aku akan mengikuti semua instruksimu. Sekejap kemudian, perimeter luar pegunungan es dan salju meledak dalam keramaian. Satu pikiran menuju surga, satu pikiran menuju neraka. Di hadapan mereka, jalan menuju kemuliaan di bawah naungan keluarga kerajaan Xuanling telah terbuka, dan tak ada satupun orang di sana yang mau melepaskan peluang emas tersebut. 不愧是中州。这次就姑且试一试，自己在中州年轻有为，究竟